Alhamdulillah, Alhamdulillahil Malikid Dayyan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-munazzahu 'anil ismiyyati wal jihati waz zamani wal makan. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi kana khuluquhul Qur'an. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidi waladi adnan wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihi ala qarri zaman. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bi taqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus siyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Sidang jemaah Jumat yang dimuliakan Allah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah yang senantiasa memberikan karunia nikmat kepada kita sekalian, sehingga hingga pada hari ke-21 Ramadan ini kita masih dalam keadaan sehat, sehingga kita dapat hadir bersama-sama di masjid yang penuh kebarakah ini. Salawat dan salam kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam yang kita juga peruntukkan untuk para sahabat, para keluarga dan seluruh pengikut hingga hari kemudian nanti. Setelah berkhatib pada kesempatan ini, tak lupa menyampaikan bahwa marilah kita untuk senantiasa berusaha memelihara iman kita dan tingkatkan ketakwaan kita. Mudah-mudahan dengan iman dan takwa ini dapat menyelamatkan kehidupan kita di atas dunia ini, terlebih lagi kehidupan di akhirat kelak. Hadirin sidang jemaah Jumat yang dimuliakan Allah, hari ini kita sudah memasuki hari ke-21 dari bulan suci Ramadan ini. Tentu tanpa terasa hari-hari telah kita lalui di dalam bulan suci Ramadan ini. Tentu ada satu harapan yang kita panjatkan dengan ibadah Ramadan ini, adalah bahwasanya dengan ibadah Ramadan ini kita berharap bahwa segala dosa, segala kesalahan, kekhilafan yang telah kita perbuat, semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa hadirin kaum muslim yang berbahagia? Karena akan sangat rugi sekali kita ketika kita mendapati Ramadan ini, kita berkesempatan masuk ke bulan suci Ramadan, tetapi kemudian setelah Ramadan pergi, kepergian Ramadan itu tidak membawa dosa-dosa kita. Sangat rugi sekali kita. Oleh sebab itulah Rasulullah SAW suatu saat pernah naik ke mimbar pada anak tangga yang pertama. Rasulullah mengucapkan amin. Lalu pada anak tangga yang kedua juga mengucapkan amin. Kemudian pada anak yang ketiga juga mengucapkan amin. Maka dikatakan oleh para sahabat, ya Rasulullah, ketika engkau naik mimbar tadi,
kenapa kau mengucapkan amin 3 kali? Maka Rasulullah menjawab bahwa pada saat saya naik tangga pertama, malaikat Jibril datang kepada saya dan mengatakan, celaka orang-orang yang mendapati Ramadan tetapi dosa-dosanya tidak diampuni Allah. Maka Rasulullah mengatakan amin. Amin yang kedua ditanyakan lagi, kenapa ya Rasul? Rasulullah menjawab, amin yang kedua itu adalah Rasul Jibril datang kepada saya dan juga mengatakan, celaka orang-orang yang masih diberikan kesempatan untuk bersama kedua orang tuanya, tetapi kebersamaan dengan orang tuanya tidak bisa dia mengantarkan masuk ke dalam surga. Maka kata Rasulullah, amin. Dan yang ketiga adalah amin yang ketiga, Rasulullah beliau menjelaskan bahwa saja celakalah orang-orang yang ketika nama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, namaku disebutkan di sisinya, tetapi orang itu tidak berselawat kepadamu. Jadi dalam cerita ini ada 3 hal yang sangat membuat kita rugi. Adalah pertama, kita masuk di bulan Ramadan, tetapi dosa kita tidak diampuni oleh Allah. Kemudian yang kedua, kita bersama dengan orang tua kita, hidup bersama kita, tetapi keberadaan mereka tidak membuat dosa-dosa kita diampuni. Dan yang ketiga, tidak bisa mengantarkan kita ke dalam surga. Dan yang ketiga adalah bahwa ketika Rasulullah disebutkan namanya, kita tidak berselawat, maka kita termasuk orang-orang yang celaka. Oleh sebab itulah kaum muslimin yang berbahagia, maka kita sangat berharap sekali dengan bulan suci Ramadan ini kita bermunajat kepada Allah agar dosa-dosa kita diampuni. Allahumma innaka 'afuwwun karim. Ya Allah, sesungguhnya Engkau adalah Maha Pemaaf. Fa'fu 'anna, maka ampuni kami ya Allah. Ampuni kami ya Allah. Dan kita tentu berharap bahwa untuk mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala ini bukanlah sesuatu yang merupakan perkara mudah untuk kita dapatkan. Tentu ada usaha maksimal yang harus kita lakukan agar kita mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Seperti apa yang harus kita lakukan agar kita mendapatkan ampunan Allah? Tentu sudah digambarkan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Siapa yang berpuasa pada bulan suci Ramadan dengan dorongan iman dan ingin mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, balasan dari Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa-dosa yang lalu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala jika kita melaksanakan ibadah shaum, ibadah puasa bulan Ramadan ini dengan dorongan iman kepada Allah dan mengharapkan pahala dari Allah. Ketika dorongannya itu adalah karena iman kepada Allah, maka kita tentu akan bersungguh-sungguh untuk berpuasa di bulan suci Ramadan. Berpuasa tidak sekedar menahan makan, tidak sekedar menahan minum, tetapi kita menahan dari segala hal selain makan minum untuk kita lakukan karena kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ketahuilah kaum muslimin yang berbahagia bahwa orang yang berpuasa itu tidak semuanya mendapatkan balasan pahala dari Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Kami shadimin." Betapa banyak dari orang-orang yang berpuasa, laisa lahu min siyamihi illa al-ju'u wal 'atash. Betapa banyak dari orang-orang yang berpuasa, dia tidak mendapatkan pahala puasanya, yang dia dapatkan hanyalah rasa lapar saja.
al-jiwa atas dan juga rasa haus. Dia berlapar-lapar, dia berhaus-haus, tetapi rasa haus dan laparnya tidak membuahkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka bagi kita memang ketika kita sudah niat, ketika kita sudah menahan makan, kita menahan minum dan segala hal yang membatalkan puasa, maka memang puasa kita bisa saja sah menurut fikih di dalam ajaran agama kita ini. Tetapi kalau ada hal-hal yang dapat membuat puasa kita menjadi tidak bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala karena disebabkan oleh perbuatan-perbuatan yang memang dilarang oleh Allah, maka Rasulullah mengatakan, "Idza sumta," apabila kalian berpuasa, falyasum famka, maka puasakan juga mulutmu, puasakan juga lidahmu. Idza sumta falyasum basaruka, apabila engkau berpuasa maka puasakan juga matamu. Idza sumta falyasum yaduka, apabila engkau juga berpuasa maka puasakan jugalah tanganmu. Ini artinya apa? Ini artinya bahwa hakikat ibadah puasa tidak saja menahan makan, tidak saja menahan minum, haus, lapar, tetapi juga bagaimana membuat diri kita ini menjadi manusia yang betul-betul menghindarkan diri kita dari perbuatan-perbuatan yang tidak dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lindungi mulut kita untuk memasukkan hal-hal yang haram, mencari sumber-sumber rezeki kita, mencari nafkah dari sumber yang tidak benar, lalu kita makan, maka itu tidak benar dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah mengatakan, kullu lahmin nabata min haram fannaru lagi. Segala daging yang tumbuh kita makan dari sumber yang tidak benar, yang haram, yang tidak halal cara mendapatkannya, fannaru lagi, maka yang akan pertama membersihkannya itu adalah api neraka. Begitu juga dengan tangan kita, kita jangan sampai zalim kepada orang lain. Jangan sampai dengan tangan kita ini, dengan kekuasaan yang kita punya, orang merasa terganggu dengan kita. Jangan sampai dengan tangan kita ini kita zalim kepada orang lain. Maka inilah esensi daripada ibadah puasa ini adalah bagaimana puasa bisa menghindarkan kita dari perbuatan-perbuatan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika hal itu yang kita lakukan, maka kata Rasulullah tadi, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Kalau kita berpuasa seperti tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut, maka dikatakan Rasulullah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Dosa-dosa yang lalu kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula Rasulullah mengatakan, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa pada malam hari juga qiyamul lail, melakukan salat tarawih, melakukan ibadah malam hari, tahajud, salat-salat sunnah lain, berzikir, juga membaca Al-Quran, maka ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Maka pada prinsipnya adalah mari kita laksanakan ibadah puasa dengan sebaik-baiknya, lalu pada malam hari kita manfaatkan untuk melakukan qiyamul lail ahyaul layali Ramadan, yaitu menghidupkan malam-malam kita di bulan suci Ramadan, terutama sekali Asyrul Awakhir di Ramadan, 10 hari akhir dari bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan dengan ibadah Ramadan yang kita laksanakan pada tahun ini membuahkan nilai-nilai ketakwaan di dalam diri kita. Allahumma amin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.